Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul demokrasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Nur Pratiwi dengan NIM D1B1 22255 selaku moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Fani Aisyah Lokobal dengan NIM D1B1 22248 selaku presentator pertama. Ada Laini dengan NIM D1B1 22228 selaku presentator kedua. Ada Yunita R. Hadapan dengan NIM D1B1 22263 selaku presentator ketiga. Ada Rahma dengan NIM D1B1 22245 selaku presentator keempat. Ada RVM Caroline Rianai dengan NIM D1B1 22235 selaku presentator kelima. Ada Indarwati Akrawi Uwi dengan NIM D1B1 22220 selaku presentator ke-6. Dan yang terakhir ada Rabiatul Adawiyah dengan NIM D1B1 22234 selaku presentator terakhir. Baik, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang definisi demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintah yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, yang dilakukan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Materi selanjutnya yaitu manfaat demokrasi. Yang pertama itu kesetaraan sebagai warga negara, yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, yang ketiga yaitu pluralisme dan kompromi, yang keempat yaitu menjamin hak-hak dasar, dan yang kelima yaitu pembaruan kehidupan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri pemerintahan demokratis yaitu pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung atau diwakilkan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang pertama adalah kesadaran akan pluralisme, menjaga keberagaman, serta menjamin keseimbangan dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah sikap jujur, logis atau bersadar akal sehat, baik, tulus, serta beretikat baik. Demokrasi juga membutuhkan kerjasama antara warga negara dan sikap serta etikat baik. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan, dan demokrasi juga membutuhkan sikap pertimbangan moral atau keseluruhan akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Di sini saya akan lanjut memaparkan materi selanjutnya yang berjudul prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan. Pemerintahan bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas. Pemerintah mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Yang kedua, itu adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Suatu keputusan tentang
Apa yang dipilih didasarkan pengetahuan warga negara yang cukup dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur. Nah, yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan, serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya. Kemudian yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat. Untuk setiap warga negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Di sisi lain, DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi, sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan benar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Nah, kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah untuk memperkuatnya kebutuhan teman atau kelompok yang serikat. Baik, saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua, demokrasi perwakilan tidak langsung, yaitu aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Macam-macam demokrasi berdasarkan dasar paham ideologi yang dianut. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau persorangan. Yang kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan persorangan kurang diperhatikan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang tidak hanya mencangkup politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Macam-macam demokrasi berdasarkan perkembangan paham. Yang pertama, demokrasi klasik, yaitu paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Yang kedua, demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencangkup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Macam-macam demokrasi berdasarkan hubungan antara pemerintahan dengan rakyat. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu demokrasi di mana pemerintahan dibatasi oleh UU dan pemilu yang bebas, diselenggarakan dalam waktu yang tetap. Dua, demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercayai oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian kepada keadaan sosial dan egalitarianis bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
Yang keempat, demokrasi partisipasi, yaitu demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Yang kelima, demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Di sini saya akan membawakan materi tentang demokrasi Pancasila di Indonesia, di mana demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Berlangsung ketika berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949 dan UU DS tahun 1950. Pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965, di mana berlangsung setelah dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Soekarno. Dijalankan berintikan musyawarah mufakat secara gotong royong dan secara ideologis yang berkembang. Pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan Presiden. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, di mana demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada masa Orde Baru, pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan Presiden dan bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Dan demokrasi yang terakhir yaitu adalah demokrasi Pancasila pada masa reformasi, di mana pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kekuasaan pemerintahan terdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol dari setiap lembaga kekuasaan. Menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal di dunia, yaitu penghargaan atas kebebasan, penghargaan atas kesamaan, penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama masyarakat, dan penghargaan atas perbedaan, serta mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara. Nah, itulah hasil diskusi kami tentang demokrasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.